Pak Bupati Sumeneb, Rah Ahmad Fauzi, Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rah Amin Said Husni, yang juga mantan Bupati Bondowoso, Bapak, Ibu-ibu dari jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Saya melihat ada Pak Panji, Ketua Cabang Sumeneb, ada Rahmaki, Ketua Bangkalan. Dari jajaran Banom, saya kira ada ibu-ibu muslimat juga hadir. Fatayat, hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah saya mohon maaf mungkin saya terlambat agak lama ini tadi karena memang harus menunda penerbangan. Tadinya katanya tadinya direncanakan penerbangan jam 8 pagi tadi dari Palembang, tapi karena cuaca sangat gelap kemudian harus ditunda sehingga jam 9 kira-kira kita baru bisa terbang, jam 9.30 malah. Ya, ini juga saya katanya, artinya katanya Ghufron Sirat ini yang jadi yang sekarang. Karena memang saya sekarang sebagian dari urusan pribadi saya tidak saya kelola sendiri, dikelola oleh Ghufron Sirat ini, asisten saya. Karena semakin lama semakin banyak yang lupa saya, karena terlalu banyak urusan. Kadang lupa bawa rokok, kadang ingat rokok, lupa korek dan sebagainya. Ini Ghufron yang tukang bertugas mengingatkan. Ini baru berapa bulan saya punya asisten seperti ini. Sebelumnya seumur hidup semua urusan saya urus sendiri. Tapi sejak mau jadi ketua umum ini ketambahan macam-macam urusan, lalu diusulkan supaya saya ngambil asisten pribadi untuk ngurus urusan-urusan pribadi saya. Beberapa orang disodorkan, ada kader Fatayat, ada kader Ansor. Maka yang pertama-tama jelas saya pilih kader Ansor saja, karena saya tidak mau ketambahan masalah. Kader Ansor saya ditawari dari berbagai macam daerah, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa Tengah. Nah, ini satu dari Madura. Saya pilih yang dari Madura. Ini nanti ada hubungannya dengan peradaban. Saya pilih dari Madura ini karena kebetulan juga ini Ghufron ini bin Siraj Ahmad. Ini dari Bani Isbat. Dan kebetulan, dan saya ingat bahwa saya sendiri walaupun secara tidak langsung juga terhubung dengan Bani Isbat karena bibi saya, kakaknya ibu saya diambil istri oleh Kiai Bakir dari Banyuanyar, sehingga saya pikir daripada ya ini bagian dari naluri peradaban, karena kita punya naluri peradaban untuk memberi nilai lebih
kepada hubungan-hubungan kekeluargaan di antara kita, sehingga ada kecenderungan untuk memilih yang masih ada hubungan keluarga, apalagi untuk masalah yang begitu dekat dengan pribadi seperti ini. Nah, naluri semacam ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagian dari elemen-elemen peradaban. Karena peradaban itu merupakan satu komposisi dari berbagai macam elemen yang kompleks. Ada nilai-nilai budaya, ada kebiasaan-kebiasaan, sampai kepada tatanan sosial politik yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Itu sebabnya peradaban itu, kalau bahasa Inggris disebut civilization, karena menyangkut sivil, masyarakat, kehidupan masyarakat. Kalau di bahasa Arab disebut hadoroh. Hadoroh ini adalah tempat orang bermukim bersama-sama. Orang-orang yang hadir di satu tempat secara bersama-sama dalam waktu yang lama. Di mana-mana ketika sekumpulan manusia berkumpul bersama-sama di suatu tempat, hidup bersama, di sana akan tercipta kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, sampai kepada struktur-struktur sosial politik, mulai dari yang paling sederhana, struktur kepemimpinan, sampai dengan struktur yang lebih kompleks seperti negara. Ini adalah peradaban. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, di antara yang saya yakini ketika saya membaca sejarah Islam, Sirah Nabawiyah, saya meyakini bahwa walaupun Rasulullah Muhammad SAW ini hanya dibebani tugas oleh Allah, yaitu tugas tabligh saja. Karena tidak ada tugas yang lain selain tabligh, ini beban dari Allah. Tetapi seorang Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW, saya yakin memiliki visi untuk membangun peradaban. Karena wahyu yang diamanatkan untuk disampaikan kepada umat manusia itu sendiri memang penuh dengan firman-firman yang memberi petunjuk mengenai sendi-sendi peradaban. Nah, maka ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan perjuangan dalam bergulat memikul risalah, kita akan menyaksikan di sana bahwa keseluruhan perjuangan Rasulullah SAW sesungguhnya adalah perjuangan untuk merintis suatu peradaban. Rasulullah tidak hanya memperkenalkan nilai-nilai, tetapi juga membangun suatu struktur masyarakat untuk menjaga supaya nilai-nilai ini bisa dilangsungkan, bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Kalau kita perhatikan, ya kita mungkin akan mengatakan bahwa struktur kepemimpinan yang kemudian tercipta
pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tercipta secara alami. Tapi kita juga bisa melihat tanda-tanda bahwa sedikit banyak Rasulullah memang sengaja mendorong terciptanya struktur itu. Mengapa kemudian para sahabat dengan mudah menyepakati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama? Ini karena semasa Rasulullah SAW masih ada, teramat sering Rasulullah ketika beliau uzur dari memimpin, mengimami sholat, beliau menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Tentu di sana ada dinamika yang lebih rumit, sehingga kemudian Sayyidina Umar ada pada kedudukan beliau, Sayyidina Utsman ada pada kedudukan beliau, Sayyidina Ali dan seterusnya. Tapi jelas bahwa di situ kemudian tercipta suatu struktur kepemimpinan, yaitu berarti suatu struktur sosial politik tersendiri. Nah, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya. Inilah yang kemudian dalam sejarah setelah ratusan tahun kita melihat lahirnya suatu konstruksi peradaban Islam yang kita bisa tengarai dengan jelas ciri-cirinya dibanding dengan peradaban-peradaban selain peradaban Islam. Peradaban Islam itu peradaban yang mana? Peradaban yang ada di lingkungan wilayah-wilayah yang ditempati, ditinggali oleh umat Islam. Pada zaman puncak kebesaran Turki Utsmani, kejayaan Turki Utsmani, wilayah itu luas sekali, mulai dari Maroko di Afrika Barat sampai dengan India Barat, mulai dari Albania di Eropa di sebelah utara sampai ke Afrika Tengah, di Afrika bagian tengah, luar biasa besar, mungkin yang terbesar dibanding imperium-imperium lain yang pernah ada, lebih besar dari Eropa. Jangan-jangan ini hanya bisa dibandingkan dengan imperium yang dulu pernah dibangun oleh Iskandar Dzulqarnain, yang memang meliputi wilayah yang luas sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada satu titik tertentu dalam sejarah, peradaban Islam ini berdiri kokoh, hidup berdampingan dengan peradaban-peradaban lain di luar Islam. Kita tahu bahwa pada masa itu ada peradaban Eropa dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa yang diwarnai oleh budaya, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan Kristen. Pada waktu itu juga ada peradaban Hindu yang cukup besar di India, peradaban Buddha di Cina, dan lain sebagainya. Nah, sepanjang sejarah, hubungan antara peradaban Islam dengan peradaban-peradaban yang lain sampai dengan akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20
hubungan-hubungan ini diwarnai dengan hubungan konflik dan persaingan militer yang tidak henti-hentinya. Yang namanya Turki Utsmani itu 700 tahun kira-kira. Dan tidak pernah sehari pun libur dari pertempuran militer melawan kerajaan-kerajaan tetangga. Yang di barat adalah kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, di timur adalah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Terus menerus, tidak pernah berhenti. Nah, kenapa begitu? Karena pada waktu itu hubungan antara satu sistem politik dengan sistem politik yang lain memang ditentukan oleh perimbangan kekuatan militer. Perbatasan itu adalah bertemunya dua kekuatan militer yang bertetangga. Maka kalau kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berhasil mengambil alih Persia, membedah Baghdad, yang terjadi sebetulnya adalah proses persaingan militer yang kurang lebih alami. Karena ada satu garis semacam garis perbatasan yang maya, yang di situ adalah tempat di mana kekuatan militer Arab Islam bertemu dengan kekuatan militer Persia. Dan di tempat pertemuan itu persaingan terus-menerus berlangsung. Barang siapa kekuatan militernya lebih lemah, dia akan mundur. Yang kekuatannya lebih besar, dia akan terus maju. Karena Persia ini lebih lemah, mundur terus sampai Baghdad bablas diambil oleh kekuatan militer Islam. Begitu juga yang terjadi terus-menerus sepanjang sejarah sampai pada era Turki Utsmani. Turki Utsmani ini memang terkenal dengan sukses militernya yang besar-besaran. Persaingan militer dengan Eropa Kristen sedemikian rupa, dan karena Turki Utsmani ini memang salah satu modal paling dasarnya adalah etos militer yang sangat kuat, maka Eropa juga makin lama makin mundur. Konstantinopel yang tadinya merupakan pusat Kristen bisa diambil alih. Kenapa? Karena kekuatan militer mereka kalah. Dan persaingan itu diteruskan sampai Albania bisa diduduki, Serbia sebagian bisa diduduki, bahkan Sisilia bagian selatan Italia dulu juga pernah menjadi bagian dari wilayah Turki Utsmani, cuma kemudian lepas lagi, dikuasai lagi oleh kerajaan Kristen Eropa. Yang namanya Serbia itu selama 150 tahun wilayah Serbia yang kemudian menjadi Yugoslavia dan sekarang terpecah-pecah menjadi Serbia, Bosnia, Kroasia, ya. Itu seluruhnya wilayah Serbia tuh. Serbia itu 150 tahun tidak pernah berhenti menjadi medan pertempuran antara Turki Utsmani melawan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Sehingga memang ada akar yang mendalam sekali dari konflik itu. Nah, Bosnia sekarang ini, bangsa Bosnia yang kita kenal sekarang ini, yang menjadi negara tersendiri, itu sebetulnya adalah orang-orang Serbia yang masuk Islam. Orang-orang dari suku Serbia, bangsa Serbia, yang setelah pertempuran dengan Turki Utsmani ini kemudian masuk Islam. Nah, ini bukan hanya soal Islam lawan Kristen, bukan hanya soal Islam lawan Hindu,
Tapi ini adalah semua lawan semua. Eropa Kristen itu juga bukannya tunggal, karena di sana ada Protestan, ada Katolik, ada Kristen Roma, ada Kristen Protestan, ada Kristen Ortodoks di Rusia. Dan ini semua terlibat dalam persaingan yang tidak henti-hentinya. Dicampur-campur dengan persaingan ras dan etnik. Yang namanya bangsa Slav di Rusia tidak pernah akur dengan bangsa-bangsa Anglo-Sakson di Eropa. Tidak bisa akur dengan bangsa-bangsa yang disebut sebagai bangsa Arya, yaitu Jerman dan sekitarnya. Dan mereka semua tidak pernah bisa ketemu dengan orang-orang Yahudi. Yahudi itu menjadi objek diskriminasi dan persekusi selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun sejak mereka terusir dari Yerusalem. Di Eropa mereka betul-betul menjadi warga yang menjadi korban persekusi. Nah, ini adalah tatanan peradaban yang kita punya waktu itu. Bahwa tidak ada ruang untuk bisa membangun kehidupan berdampingan secara damai dengan peradaban yang berbeda, dengan kelompok peradaban yang berbeda. Tidak ada ruang untuk membuat perdamaian antara Islam dengan Kristen waktu itu. Tidak ada ruang untuk membangun perdamaian antara Islam dengan Hindu waktu itu. Tidak ada. Perang habis-habisan. Di India bagian utara sekarang ini sudah tidak ada lagi kuil Hindu yang umurnya lebih dari 200 tahun. Karena dulu dihabisi oleh penguasa Moghul di India Utara. Semua kuil-kuil Hindu dihabisi. Makanya kemarin dari ribut-ribut ada satu masjid, Masjid Babri itu, yang kemudian diklaim sebagai tempat lahirnya Rama. Kemudian ada kelompok FPH yang sangat kuat sekali di sana itu. FPH itu maksudnya Front Pembela Hindu, yang kuat sekali di sana, yang kemudian menuntut supaya situs tempat Masjid Babri itu dikembalikan. Dan sekarang betul-betul pemerintah tidak punya pilihan selain mengembalikan. Diruntuhkan betul itu masjid dan dibangun kuil. Karena kesadaran yang terlalu dalam tentang konflik masa lalu yang memang luar biasa. Memang luar biasa. Konflik berabad-abad. Nah, semua konflik antar identitas ini kemudian berpuncak pertama pada Perang Dunia Pertama. Perang besar-besaran. Turki beraliansi dengan Prusia melawan negara-negara kerajaan-kerajaan Eropa lainnya. Nah, Turki kalah. Turki ini kalah. Kalah, kemudian wilayah-wilayahnya diduduki oleh kerajaan-kerajaan pemenang. Itu sepanjang Afrika Utara yang tadinya seluruhnya adalah wilayah Turki, kemudian dibagi-bagi. Ada yang diambil Perancis, ada yang diambil Itali, ada yang diambil Inggris. Syam yang tadinya di bawah Turki Utsmani diambil oleh Inggris, ada yang sebagian dikasih kepada Perancis dan seterusnya. Turki Utsmani hilang. Jadi bangunan peradaban Turki Utsmani yang sudah pernah jaya 700 tahun itu hilang sama sekali, nggak ada. Ya. Nah, disitulah kemudian orang bertanya-tanya, kalau Turki Utsmani ini hilang, lalu apa penggantinya? Umat Islam ini dulu pernah hidup dengan kerangka peradaban Turki Utsmani dan sekarang hilang.
Terus kita ini mau hidup dengan kerangka apa? Berbagai macam norma-norma yang hidup dan dipegangi di lingkungan Islam waktu itu persis adalah norma-norma yang terkait dengan eksistensi Turki Utsmani dan hubungannya dengan peradaban-peradaban yang bertetangga. Itu sebabnya Bapak misalnya, dan ini sebetulnya bukan sudah dimulai sejak sebelum Turki Utsmani ya, sejak zaman Bani Umayyah ini sudah luar biasa ekspansinya. Jadi zaman Bani Umayyah itu tahun 738 itu ekspansi Bani Umayyah itu sudah mencapai Perancis. Sudah sampai di Toulouse di Perancis bagian tengah. Sebelum kemudian dihentikan oleh jenderal Perancis namanya Charles Martel. Nah, itu sebabnya misalnya kita tahu bahwa konsep tentang kafir dhimmi, kafir harbi, muahad, mustakman itu adalah konsep-konsep yang muncul belakangan sesudah adanya konstelasi persaingan antar peradaban ini. Itu sebabnya para ulama kita pada waktu itu kemudian salah satu yang paling populer, walaupun ada pandangan yang lain, tapi pandangan yang populer pada waktu itu adalah al aslu fil kafir halalud dami wal mal illa liman lahul aman minal imam. Itu al aslu fil kafir seperti itu. Dulu begitu. Kenapa? Karena ada tujuan syar'i di situ. Karena konstruksi sosial politik Islam dikepung oleh konstruksi sosial politik non-Islam yang hubungannya adalah hubungan-hubungan konflik, permusuhan. Musuhan dengan Kristen, musuhan dengan Hindu, musuhan dengan siapa saja yang beda. Maka nilai hukum halalud dam wal mal itu tadi diperlukan untuk melindungi, menjaga keamanan dari muslimin dakhilal bilad dari ancaman ghairihim kharijal bilad. Karena kalau tidak ada itu, tidak ada pembenaran untuk mempertahankan wilayah yang sudah dikuasai oleh kekuasaan Islam dari kemungkinan serangan kekuatan lain. Nah, ini sebetulnya konteksnya. Nah, memang ada macam-macam variasi secara internal. Misalnya ini bukan hanya di Indonesia saja atau di Jawa saja ya. Di beberapa daerah lain seperti mungkin di mana ya? Di daerah seperti di Yaman ya, atau di Sudan itu orang-orang ini cenderung nggak suka, bahkan takut sama anjing. Kenapa? Karena Syafi'i menganggap anjing itu najis mughaladzah. Tapi orang-orang di Libanon nggak begitu takut sama anjing, biasa aja. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai di sana pelihara anjing itu ada. Karena Hanafi, yang normanya dalam soal najisnya anjing ini lebih lunak dari Syafi'i. Nah, tapi secara keseluruhan ada pola yang seragam kurang lebih dari konstruksi peradaban Islam ini. Tapi kemudian runtuh, hilang. Orang tidak tahu ini mau hidup dengan cara apa. Nah, eloknya ini Masya Allah. Ini Masya Allah, ini adalah karunia sejarah menurut saya.
Nusantara pada waktu Turki Utsmani runtuh, Nusantara itu bukan bagian dari Turki Utsmani. Dan memang tidak pernah sungguh-sungguh menjadi bagian dari Turki Utsmani. Pada zaman pemerintahan Demak pernah ada upaya untuk menyambungkan antara Keraton Demak ini dengan Turki Utsmani, tapi Turki Utsmani sendiri tidak punya cukup kekuatan untuk mengontrol Demak sebagai bagian dari wilayahnya. Nah, karena bukan bagian dari Turki Utsmani, maka umat Islam di Nusantara ini punya mentalitas yang memang agak berbeda dari umat Islam di lingkungan Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani itu jatuh, kalah perang dan kemudian runtuh, kita di sini ini tidak merasa ikut kalah. Tidak terlalu merasa ikut kalah karena kita bukan bagian dari Turki Utsmani. Waktu itu kita adalah Hindia Belanda, ratunya kafir. Dan kita punya konstruksi peradaban kita sendiri. Nah, maka saya maknai motivasi Kiai Abdul Wahab Hasbullah membuat Komite Hijaz untuk bertemu dengan Abdul Aziz sendiri pada waktu itu sebetulnya adalah untuk mengecek apa betul Alu Saud ini bisa menjadi kekuatan baru yang untuk menggantikan konstruksi Turki Utsmani. Karena kerajaan Saudi itu yang pertama kali terbentuk di antara negara-negara bekas Turki Utsmani dan menguasai Hijaz, menguasai Haramain. Tahun 1923 lahir itu kerajaan Saudi. Tahun 1924 Kemal Atatürk secara resmi mengumumkan bubarnya Turki Utsmani. Kenapa saya yakin bahwa Kiai Abdul Wahab Hasbullah punya motivasi itu? Karena Kiai Abdul Wahab Hasbullah sedang berada di Mekah persis ketika ketegangan yang kemudian berpuncak pada Perang Dunia Pertama itu mulai terjadi. Kiai Wahab itu mukim di Mekah tahun 1908 sampai 1914. Mulai tahun 1911 ini ketegangan sudah sangat memuncak antara Turki Utsmani dengan negara-negara Kristen Eropa. Meletus perang pada tahun 1916. Persis tahun 1914 meletus perang dunia pertama. Sehingga Kiai Wahab Hasbullah ini menghayati betul ini sedang terjadi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat Muslim pada waktu itu yang sedang menghadapi perang besar yang akhirnya ujungnya kekalahan Turki Utsmani. Saya kira ketika Kiai Wahab ngotot membuat Komite Hijaz karena dia ingin tahu betul ini bisa enggak gantikan Turki Utsmani ini. Begitu ngototnya sampai-sampai ketika ngajak tokoh-tokoh Islam pada waktu itu di Indonesia, diajak dihubungi, ada Muhammad Nasir, saya kira dihubungi untuk diajak tokoh-tokoh Islam yang lain diajak, enggak ada yang mau. Beliau nekat berangkat dengan mengajak teman-teman beliau sendiri. Makanya Komite Hijaz ini anggota-anggotanya tidak terlalu terkenal. Karena ini teman-temannya Kiai Wahab sendiri, kayak saya mau pergi ngajak Gopong, ayo Bang berangkat gitu. Orang nggak ada yang tahu Gopong itu siapa gitu. Karena ini inisiatif dari Kiai Wahab Hasbullah sendiri. Nah, bahwa kemudian sepulang dari Hijaz, Kiai Wahab mengusulkan kepada gurunya Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi baru, organisasinya ulama. Ini menurut saya karena
bahwa menyimpulkan, pada waktu sudah menyimpulkan bahwa kerajaan Saud, kerajaan Alu Saud, Saudi memang tidak punya kapasitas untuk menggantikan konstruksi peradaban Turki Utsmani. Nah, kalau tidak ada yang menggantikan, ini seluruh umat Islam seluruh dunia akan mengalami kebingungan peradaban yang luas sekali, yang meluas sekali. Nah, dalam keadaan dunia ini bingung, dalam keadaan umat Islam itu bingung, tidak ada yang lebih bertanggung jawab untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan inspirasi tentang arah ke depan selain ulama. Itu sebabnya organisasi yang didirikan adalah organisasinya ulama. Kalau cuma mau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, sudah ada Nahdlatul Wathon. Kalau mau berjuang untuk ekonomi, sudah ada Nahdlatul Tujjar. Kalau mau berjuang untuk pemikiran, sudah ada Taswirul Afkar. Tapi umat Islam ini berhadapan dengan kebingungan peradaban ketika konstruksi ratusan tahun tiba-tiba hilang. Maka harus ada yang memulai upaya untuk mencari jalan keluar dari kebingungan itu, dan tidak ada yang lebih bertanggung jawab selain ulama. Itu sebabnya yang didirikan adalah organisasi ulama, kemudian diberi Nahdlatul Ulama, dan gambarnya gambar jagat, karena yang bingung orang sejagat, bukan cuma orang Sumeneb saja. Maka Bapak Ibu sekalian, memang mandat kita ini adalah mandat global. Kenapa kita ini masih begini, kok masih melarat semua begini? Ya kita memang sedang pada titik ini. Dulu, saya sampaikan di Bangkalan kemarin, dulu kiai-kiai kita yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu, Kiai Hasyim Asy'ari dan santri-santrinya itu adalah orang-orang jajahan. Orang-orang jajahan yang di mata Belanda martabatnya sama dengan budak, bahkan sama dengan anjing martabatnya. Sehingga di kantor-kantor gubernur dikatakan anjing dan inlander dilarang masuk. Maksudnya inlander itu pribumi. Pribumi ini orang-orang jajahan. Tapi beliau-beliau berani berpikir tentang peradaban. Nah, kita memang ya masih banyak yang melarat orang NU ini. Tapi kita sekarang punya Saifullah Yusuf. Kita punya Amin Said Husni. Kita punya orang-orang hebat yang dulu belum ada. Dulu tahun 1926 itu nyari lurah NU aja susah, apalagi wali kota. Susah, ini beneran. Di Lasem itu ada lurah tahun kira-kira tahun ya sekitar tahun itu, tahun 1926-an itu ada lurah namanya Kiai Khalil. Itu sudah dikatakan khariqul ada. Ono lurah kok ngalim. Ada lurah kok alim, ini khariqul ada. Ada lurah kok pantas di kholi, itu khariqul ada. Kiai Khalil memang termasuk salah seorang, itu kakeknya Gus Koyum, Kiai Abdul Qayyum Mansur, itu lurah. Nah, tapi sekarang kita punya segala-galanya.
Dan insya Allah sebentar lagi saya mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi kita punya lebih dari yang selama ini mungkin kita impi-impikan. Insya Allah. Insya Allah nanti kalau ada waktu ngobrol dengan Sekjen bisa tanya, dengan Pak Amin Said bisa tanya. Sebentar lagi, ya. Insya Allah kalau semua ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ini penjenengan semua ini tidak akan seputus asa inilah kira-kira. Kita memang baru pada tahap ini, tapi kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah dari cita-cita untuk membangun peradaban. Karena kita sebetulnya mempunyai modal dasar, semua modal dasar yang diperlukan. Bapak Ibu, pemisahan antara ulama dengan umaro itu bid'ah. Benar. Dulu-dulunya kan umaro itu ulama juga. Makanya imam itu harus mujtahid. Kan harus alim. Kalau enggak alim gimana jadi mujtahid? Dulu-dulunya begitu. Sayyidina Abu Bakar itu min ulama sahabat. Begitu juga Sayyidina Umar dan lain-lain. Pemisahan ulama dari umaro itu bid'ah. Tapi itu terjadi karena keadaan. Karena di kemudian hari tiba-tiba ada amir-amir yang tidak alim, apa boleh buat. Sampai-sampai kemudian kalau ada ulama yang sering ketemu dengan amir, itu dianggap ulama su. Karena udah pisah ini antara umaro dengan ulama ini. Karena kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini yang penting ingin saya sampaikan ini. Di wilayah-wilayah, di sebagian besar wilayah Islam yang lain di luar Nusantara, ya, yang namanya ulama itu ya khudamaul ilm, itu saja. Yang namanya ulama itu ya mereka hanya mengabdi kepada ilmu, mengajar, ya. Selebihnya itu menjadi petugas-petugas negara, sebagai qadhi, sebagai pengurus madrasah, sebagai pengurus perpustakaan istana dan sebagainya. Imam Ghazali itu dulu pengurus perpustakaan istana. Gurunya itu Syekh Nizamiddin kalau salah, itu kepala madrasah. Yang lain-lain qadhi ini semuanya digaji oleh pemerintah. Kenapa? Karena di wilayah Islam itu punya sultan muslim yang mengambil tanggung jawab pada semua urusan umat Islam. Sehingga mereka jadi umarok betul. Karena semua urusan umat ini yang melakukan riayah adalah sultan. Ya. Ulama tidak melakukan riayah. Mari kita lihat manakibnya para ulama besar yang kita kenal selama ini. Tidak ada yang melakukan riayah. Semuanya adalah khudamaul ilm. Tidak ada yang melakukan riayah. Nah, eloknya Bapak Ibu sekalian, ini keunikan Nusantara. Di Nusantara ini yang namanya raja itu tidak pernah menciptakan kontrol umum kepada rakyat. Dari zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, ini komunitas-komunitas lokal dibiarkan independen dan membangun kepemimpinannya sendiri-sendiri. Sampai zaman Mataram. Makanya di berbagai komunitas lokal di Nusantara ini ada Ki Ageng. Kalau di sini namanya apa? Ya, ada Rato yang memimpin komunitasnya sendiri, bebas dari raja-raja di pusat. Ada Demak tapi ada Ki Ageng Giring, ada Ki Ageng Pemanahan, ada Ki Ageng Gribek dan sebagainya. Yang mereka semuanya independen. Nah, ulama kita ini terserap ke dalam struktur yang independen ini.
Sehingga kita punya tradisi bahwa ulama kita lah yang justru melakukan riayatul ummah. Riayatul ummah ini justru dilakukan oleh ulama di sini, bukan oleh sultan. Itu yang namanya Raja-Raja Mataram, itu dia mengendalikan wilayah di sekitar keraton saja. Sumenep di sini diserahkan kepada siapa? Syekh. Yang saya lihat gambarnya. Ya. Ya. Beliau ulama kan? Syekh Abdurrahman ya. Beliau ulama. Beliau punya punya posisi kepemimpinan melakukan riayah kepada umat di sini, lepas dari pemerintahan Mataram. Ini terjadi di mana-mana. Kiai-kiai ini, makanya kiai kita bilang kiai itu raja di pesantrennya. Memang raja. Kiai-kiai itu raja-raja kecil, nggak pernah diganggu. Nggak ada ceritanya pusat-pusat kerajaan itu secara agresif mengutip pajak dari warga, itu tidak ada. Sepanjang sejarah Nusantara. Maka sekali lagi, justru di Nusantara ini ulama dan umarok masih belum terpisah. Karena praktis yang melakukan riayatul ummah adalah ulama. Dan karena tradisi dan kepercayaan diri dalam riayatul ummah ini tentu saja diiringi dengan rasa tanggung jawab yang penuh, maka ulama-ulama kita punya tradisi untuk berani melakukan istihad-istihad yang dibutuhkan oleh keadaan. Itu kalau bukan Kiai NU dari Nusantara tidak berani bikin keputusan keluar dari Masyumi, itu tidak akan berani. Wong itu khuruj minal jamaah. Ini Kiai Wahab Hasbullah berani. Dulu itu pemerintah Belanda mengangkat penghulu-penghulu, Hindia Belanda ini mengangkat penghulu-penghulu untuk mengurusi nikah talak rujuk di antara umat Islam. Muncul pertanyaan, penghulu yang diangkat Belanda ini apakah sah menjadi wali hakim? Wong yang ngangkat ratu kafir, Wilhelmina. Kafir itu. Sah enggak? Jawabannya sah. Itu muktamar keberapa itu? Ke tahun 39. Ya. Ke 37 ya. Jawabannya sah. Padahal yang angkat ratu kafir ini imamnya. Ya. Kalau bukan Kiai NU Nusantara itu tidak mungkin berani buat keputusan untuk bergabung dengan Nasakom bareng dengan komunis nasional, itu tidak mungkin. Tapi kiai-kiai kita berani karena sudah terbiasa. Kenapa kemudian misalnya di Nusantara inilah yang paling awal sebetulnya pendidikan perempuan itu diterima secara luas di lingkungan umat Islam. Di Nusantara ini tahun 38 kalau nggak salah, itu di dalam muktamar sudah ada nyai siapa itu 2 orang yang maju ke podium dan bicara, kami menuntut untuk diberikan hak lebih karena perempuan juga membutuhkan pendidikan agama. Sehingga akhirnya tidak lama kemudian tahun 46 kalau nggak salah dibentuk Muslimat Nahdlatul Ulama. Kenapa dengan mudah kiai-kiai kita menerima itu? Loh, ibu nyai-nyai disuruh berorganisasi loh ini, disuruh pidato kemana-mana itu. Kalau di tempat lain masih haram itu. Tempat lain masih haram. Di sini disuruh bikin organisasi Muslimat NU. Pidato kesana kemari, ibu-ibu nyai-nyai. Saya kira juga karena kenyataan, karena kiai-kiai sendiri ini merasakan bahwa urusannya ini lebih banyak diurus oleh nyai. Gitu. Ini serius, kiai-kiai ini karena sibuk ngajar, sibuk apalagi ngurus
orang-orang yang butuh. Ini namanya cari ayah tadi itu, yaitu mulai dari anggota keluarga orang sakit ya diurus, sampai sapinya sakit pun diurus. Sehingga manajemen rumah tangga kekiaian yang itu sebetulnya melingkupi juga pesantren dan masyarakat terdekat di lingkungan pesantren itu sebetulnya diurus oleh nyai, bukan oleh kiai dari dulu. Kalau sekarang kiainya yang ngurus, ya saya tidak tahu itu. Kira-kira malah berantakan. Dan ini studi serius. Ada seorang sarjana Jepang namanya Hiroko Horikoshi yang membuat penelitian soal ini. Dan kesimpulannya adalah bahwa manajemen rumah tangga kekiaian itu diurus oleh nyai. Maka kiai dengan mudah mengizinkan nyai-nyai berorganisasi. Karena nyatanya dirinya sendiri diorganisir oleh nyai. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita berhadapan dengan realitas yang di sini dikatakan peradaban global multipolar. Ini sesuatu yang sama sekali baru. Nah, pertama-tama sebelum itu Bapak-bapak sekalian, orang butuh ngomong toleransi itu juga barang baru. Ini barang baru, bener. Dulu itu tidak perlu toleransi. Ada orang kafir ya geprok gitu aja sudah, nggak usah toleran-toleranan. Orang kafir mau manut apa enggak manut keprok gitu. Dulu begitu. Nah, ada kebutuhan toleransi itu karena adanya konsensus internasional baru yang lahir sesudah Perang Dunia Kedua. Yang kemudian menginginkan satu hubungan damai di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sebelum itu nggak ada kebutuhan untuk toleransi. Kalau mau kafir mau dapat dhimah apa enggak, kalau enggak mau dhimah ya potong lehernya selesai. Nggak ada toleransi ya. Maka kita lihat juga bahwa orang-orang non-muslim itu dilarang membangun tempat ibadah baru untuk kelompoknya, tidak boleh memperbaiki tempat ibadah non-muslim yang rusak dan sebagainya. Itu bertebaran di kitab-kitab kita. Sampai hari ini di Mesir itu gereja tidak boleh memperbaiki, melakukan renovasi kecuali atas izin presiden dengan rekomendasi dari mufti. Itu sampai hari ini masih ada undang-undangan di Mesir ya. Nah, sekarang ini Bapak, kita hidup di tengah dunia yang memang sangat beragam, tapi terpaksa harus hidup bersama dan sulit untuk memisahkan diri satu sama lain. Kita ini mau disuruh pisah dari Ukraina itu susah. Sana yang perang kita ikut ribut. Ada yang jago Rusia, ada yang jago Ukraina, ya, dan sampai akhirnya ikut berkelahi sendiri antara yang pro Rusia sama yang pro Ukraina itu. Nah, dunia hari ini sedang menghadapi kemerosotan tatanan secara besar-besaran. Padahal tatanan yang tercipta sesudah Perang Dunia Kedua inilah, ini tatanan yang memberikan kita keamanan relatif, tidak sempurna, ya, tapi relatif stabil, yang memberi kesempatan kita untuk membangun kemakmuran seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini tatanan itu terancam runtuh. Banyak pihak gelisah dengan soal ini. Tetapi Nahdlatul Ulama sejak sekian tahun yang lalu sudah mulai bicara tentang kebutuhan menguatkan kembali konsensus internasional ini. Kita sudah mulai bicara sejak konferensi Isomil tahun 2016, disusul dengan konferensi Ansor tentang Al-Insan Al-Insaniyah tahun 2017, disusul lagi dengan Global Unity Forum tahun 2018, disusul dengan Munas
di Banjar tahun 2019 sampai sekarang. Yang intinya adalah bahwa kita ingin ikut mendorong supaya sungguh-sungguh tercipta satu tatanan internasional yang memungkinkan semua yang berbeda-beda ini bisa hidup berdampingan secara damai. Kenapa begitu? Karena kita yakin ini adalah pilihan dari para muassis. Para muassis dulu itu sudah membuat pilihan untuk tidak kembali ya. Ini kena sawapnya muassis ya. Coba dikecilkan. Itu tidak mau kembali kepada tatanan lama. Para muassis setuju untuk mendirikan Indonesia sebagai negara nasional, bukan khilafah Islamiyah. Maaf, bukan khilafah Islamiyah, tapi negara nasional. Dan negara nasional macam ini barang baru benar. Jenengan cari dalil di kitab manapun, nggak ada ini dalil yang soreh tentang negara nasional. Yang ada adalah imamah uzma di mana-mana. Ini ijtihad baru. Negara nasional yang didirikan atas dasar konsensus di antara kelompok yang berbeda-beda. Kalau kita lihat sejarah, yang pertama kali memproklamirkan diri sebagai negara itu adalah memang Alu Saud, mendirikan kerajaan Saudi atas nama kemenangan militer, atas nama supremasi militer. Kemudian Turki, Republik Turki, atas nama sisa-sisa Turki Utsmani yang sudah runtuh waktu itu. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang pertama kali diproklamirkan sebagai negara nasional atas dasar kesepakatan di antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Dan para muassis ikut dalam kesepakatan itu. Ini adalah tatanan peradaban yang baru. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita ditanya, kita mau pilih mana? Mau kembali kepada tatanan yang lama atau mempertahankan tatanan baru ini? Walaupun tidak sempurna. Jawaban kita adalah kita tetap ingin ikut mempertahankan, menyempurnakan, dan mengukuhkan tatanan baru ini. Kenapa? Karena para muassis dulu pilih ini. Kalau enggak, para muassis yang bisa sudah terbukti bahwa satu-satunya yang punya kemampuan untuk melakukan konsolidasi militer itu hanya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau tidak ada resolusi jihad, tidak akan pernah ada perang kemerdekaan. Hanya kita yang punya kemampuan untuk menggalang kekuatan militer yang berarti, yang signifikan. Yang lain nggak ada. Kalau mau para muassis bisa mendirikan khilafahnya sendiri di Indonesia ini. Tapi tidak, para muassis
memilih bersepakat dengan yang lain-lain untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pilihan para muassis. Walaupun kalau perang mesti menang. Mau perang sama siapa? Waktu itu Inggris aja lari, apalagi yang lain. Pasti menang. Tapi tidak. Para muassis tidak mendirikan khilafahnya sendiri, tapi ikut bersama yang lain-lain mendirikan NKRI. Nah, ini Bapak, satu hal yang harus kita pegangi sungguh-sungguh. Itu sebabnya ketika kita bergerak di dalam kancah internasional, dalam pergulatan peradaban ini, ya kita tetap harus berdasar pada pilihan dari para muassis ini. Bahwa kita ingin memperjuangkan satu model peradaban yang baru. Nah, alhamdulillah sekarang ini Nahdlatul Ulama sudah berada pada posisi yang diakui oleh berbagai kekuatan internasional. Saya sendiri cukup terheran-heran bahwa segera sesudah muktamar kemarin, pengurusnya belum terbentuk. Di muktamar itu selesai tanggal 25 Desember. Tanggal 27 Desember saya sudah terima surat dari duta besar untuk minta waktu bertemu dengan PBNU. Dan sampai sekarang itu kalau saya tidak keluar kota, di Jakarta ini rata-rata saya ketemu duta besar itu sehari 2. Jadi kayak dokter menerima pasien saya. Ini berarti bahwa dunia internasional sebetulnya mengakui potensi Nahdlatul Ulama untuk berperan di dalam pergulatan peradaban ini. Jelas bahwa untuk ini kita harus tarung, harus main bersama yang lain. Dan kita harus berani, karena kalau kita tidak berani kita cuma jadi korban. Kalau kita tidak berani bermain berhadapan dengan Amerika misalnya, kita akan jadi korban permainannya Amerika. Bersama entah siapa. Kalau kita tidak berani bermain menghadapi Israel, kita akan jadi korbannya Israel. Kalau kita tidak berani bermain dengan Eropa, kita akan jadi korbannya Eropa. Kita harus berani hadir sebagai pemain. Kita katakan kepada kekuatan-kekuatan dunia ini, kalian main, kami main. Supaya apa? Supaya kita ikut menentukan hasil dari seluruh pergulatan ini. Walaupun sekarang kita belum tahu, tapi visinya sudah jelas. Visi kita adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Visi kita adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu visi kita. Tarungnya bagaimana, ya mari kita lakukan. Pokoknya ya pencak gitu. Sepencak-pencaknya gitu. Supaya kita tidak cuma jadi korban. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk memelihara semangat ini dalam diri kita semua. Nah, tugas kita di dalam negeri ini apa? Tugas kita di dalam negeri ini adalah membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama ini mampu menjadi kekuatan yang menyangga keutuhan peradaban Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini pecah di depan pengawasan kita.
Kita harus menjaga keutuhan Indonesia ini dengan cara apapun yang kita mampu. Ini sebagai bukti bahwa kita juga punya kemampuan untuk memperjuangkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas peradaban dunia. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau terlalu panjang, karena ini masalah yang memang cukup kompleks dan saya tidak ingin ada salah paham. Saya biasanya kalau ngomong sepotong-sepotong itu biasanya lalu viral. Jadi supaya ini tidak viral, saya harus ngomong agak panjang. Biasanya kalau di Ansor, saya sejak 2011 saya mengisi sendiri topik ini untuk pelatihan-pelatihan Ansor tingkat nasional, dan biasanya saya butuh 5-6 jam untuk topik ini di dalam pelatihan Ansor ini. Ini sudah khulasoh yang cuma mungkin 1/6-nya saja. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus kita jadikan wacana supaya ya saya sendiri yakin ya nanti kita bisa perdebatkan ini, tapi keyakinan saya bahwa memang inilah mandat kita. Apa gunanya Kiai Ridwan Abdullah mendapatkan isyarah gambar jagat kalau kita tidak berani mengurus jagat? Nah, kita dengan demikian memang harus mengerahkan daya upaya yang lebih besar untuk perjuangan kita ini, tapi kita tidak perlu berkecil hati karena pertolongan Allah itu luar biasa dekat. Ini baru 2 bulan sudah muktamar dan kita sudah melihat tanda-tanda bahwa sesudah ini ya, tidak lama lagi tidak seorang pun, tidak satu lembaga pun di lingkungan Nahdlatul Ulama ini yang butuh membuat proposal minta sumbangan. Insya Allah tidak lama lagi. Insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kekurangan-kurangan. Saya juga mohon maaf karena terlambat tapi kemudian memakai waktu cukup panjang. Tapi harapan saya adalah bahwa semoga semua ini bisa lebih mendekatkan kita pada dialog. Kita punya macam-macam perbedaan, maka ujian kita pertama-tama adalah apakah kita mampu mendialogkan perbedaan-perbedaan kita itu sehingga kita bisa tetap utuh bersatu. Dan ini saya anggap adalah kesempatan emas untuk memulai dialog-dialog itu. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya, secara lebih baik di masa-masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.